Ya, Selamat malam. Mas Aiman. Ya. Baik, saya langsung ke Pak Bambang ya. Ya. Pak Bambang, Anda datang ke rumah Pak Jokowi, betul ya? Iya, betul. Ya. Anda marah karena Pak Jokowi diperlakukan seperti itu, padahal ijazahnya asli. Tapi saya konfirmasi dulu, Anda teman SMA ini ya? Saya teman SMA, betul. Teman sebangku, oke. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Anda datang ke rumah Pak Jokowi dan Anda bahkan melakukan gugatan intervensi. Iya, betul. Oke, bisa Anda Ya. ceritakan? Oke, jadi saya mengkoreksi bahasa bahwa saya marah, itu bahasanya saya tidak marah. Oh, tidak Saya marah, tidak oke. marah. Baik. Cuma saya pada saat itu tanggal 8 Ya. Mei 2025 pagi, saya sowan ke Pak Jokowi menyangkut tentang tuduhan Pak Jokowi yang dituduh mempunyai ijazah palsu SMA 6. Oke, Nah, SMA di situ ya? saya, Oke. ya SMA 6, betul, SMA 6. Saya saat itu minta izin kepada Pak Jokowi, Mas Joko, apakah saya diizinkan akan melakukan gugat intervensi? Ya, monggo silahkan untuk kalau mau dilakukan. Nah, jadi bahasa Pak Jokowi saat itu bahwa beliau ya mempunyai kekecewaan yang luar biasa kalau saya tidak mengatakan kemarahannya. Ada kekecewaan luar biasa. Mengapa sudah berturut-turut terjadi seperti ini terus? Sebentar Pak. Ini kan ijazah UGM, bukan ijazah SMA. Yang dipermasalahkan ijazah UGM. Ya SMA ada, tapi maksudnya yang kemudian jadi pembicaraan berminggu-minggu ini kan ijazah kuliah. Iya, betul. Nah, di situ yang disampaikan ke kami juga. Karena Oke, pada saat silakan. itu juga kebetulan saya juga bersama dengan salah satu teman kuliahnya Pak Jokowi yang namanya Ibu Naning. Nah, makanya di situ ada perbincangan seperti itu. Dan saya menyampaikan Pak Jokowi karena ini menyangkut dengan nama sekolah, yaitu sekolah kita bersama, yang kita sama-sama angkatan tahun 1980, apakah saya diizinkan akan melakukan gugat intervensi? Oh, monggo silakan kalau akan dilakukan. Demikian, Mas Aiman. Jadi gugat intervensi itu pengertiannya apa Pak? Gugatan adalah kami bergabung dengan salah satu tergugat. Jadi di sini kan ada tergugat 1, ada tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4. Oke. Dan saya masuk di tergugat 3 karena di sini institusi SMA Negeri 6 Surakarta. Yang gugatannya itu soal ijazah kuliah ya, ijazah UGM ya? Tentang ijazah bukan SMA, tentang yang ini ijazah. Karena memang ada ijazah Iya, SMA yang T3, dipermasalahkan. iya, T3, ada yang ijazah kuliah. Iya. Kalau ijazah SMA Anda menyatakan itu asli. Iya, betul. Ada ya. Kalau ijazah kuliah Anda juga meyakini karena Anda bukan teman kuliahnya, betul ya? Ya, saya meyakini. Oh, dari mana Anda bisa meyakini? Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Pak Jokowi tidak bilang apa-apa, tapi Pak Jokowi mengatakan saat itu kepada Ibu Naning, ijazahku kan podo karo ijazahmu, ijazahnya kan sama dengan ijazah yang kamu miliki, bahkan dengan teman-teman yang lain, seperti yang disampaikan, yang saya mendengar disampaikan Pak Jokowi kepada temannya yang namanya Ibu Naning tersebut. Oke, kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan, dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataannya kah, ekspresinya kah, Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan? Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan, Mas Aiman. Anda sempat menyatakan nggak ke Pak Jokowi misalnya, Pak, kenapa Bapak tidak menunjukkan ijazah Bapak di depan publik gitu untuk kemudian mengakhiri semua polemik ini? Misalnya itu kan yang kemudian selalu disuarakan oleh pihak yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau ada menyampaikan seperti itu. Oke. Ada menyampaikan, saya tidak bertanya, tetapi beliau ada menyampaikan akan saya buka secara terang benderang apabila pengadilan meminta untuk membuka ijazah tersebut yang saya miliki. Baik, oke. Terima kasih Pak Bambang, nanti kita akan hubungi Pak Bambang lagi. Oke, siap. Saya tanya dulu ke Mas Roy nih. Mas Roy, ini ijazah SMA nggak ada sama sekali kaitan ke situ ya? Enggak, karena kalau saya sih nggak melihat tidak mencermati itu, atau tepatnya belum mencermati itu. Oke. Banyak kelucuan sebenarnya, tapi izinkanlah Dari kali ijazah ini. SMA ini ya? Ya. Oh, oke. Iya, karena kebetulan. Misalnya apa? Anda keberatan nggak untuk menyampaikan? Salah Ya, satunya? Kebetulan almarhumah ibu saya itu kebetulan guru SMPP.
SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Almarhumah ibu saya itu dulu guru SMPP. Jadi tahu persis sebenarnya bagaimana SMPP itu berubah menjadi SMA. Hanya kebetulan almarhumah ibu saya itu guru SMPP Negeri 10 Yogyakarta, bukan SMPP Negeri 40 di Surakarta. Tapi dulu yang namanya SMPP itu sering berkomunikasi, sering ada pertemuan. Jadi tahu persis kalau sekolah itu berubah menjadi nama SMA berapa? Kalau SMPP 10 Jogja itu berubah menjadi SMA Negeri 8. Itu sekolahnya Andi Malarangang, ya. Kalau belum berubah, ya capnya belum berubah. Ini ada yang lucu, Mas. Tapi izinkanlah tidak kesempatan kali ini karena itu nanti ada sesi penelitian selanjutnya. Jadi lucunya 6 tahun sebelum SMA itu berubah nama, Mas, capnya tuh sudah ada SMPP 40 dalam kurung SMA 6. Coba Mas Aiman punya akte kelahiran. Saya namanya Aiman, nanti namanya Mulyono, gitu. Kan nggak mungkin kecuali udah bisa memprediksi ya. Lah iya, namanya baru berubah 6 tahun lagi, tapi sudah ada di capnya yang sekarang. Tahun 86 itu SMPP Negeri 40 Solo itu baru berubah menjadi SMA 6. Jokowi lulus dan Pak Bambang tadi itu lulus tahun 80. Tapi capnya SMPP 40 dalam kurung SMA 6. Oke, Pak Bambang masih ada sama-sama kita nggak, Pak Bambang? Iya, siap. Anda mendengarkan Pak Roy Suryo, Mas Roy Suryo? Siap, mendengarkan. Ada yang mau Anda sampaikan di sini? Terus pun Pak Bambang. Oke, begini. Jadi bahwa cap yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo tadi betul. Saya tidak menyangka. Ada 2 cap berarti ya? Bukan 2 cap. Satu cap dalam dua nama SMPP dalam kurung SMA 6 Romawi. Oke. Itu dalam 1 cap. Dan itu tahunnya 1980, bukan di tahun yang lain. Kebetulan ini di depan saya ada, mohon maaf saya mungkin kalau dianggap melancangi, saya mohon maaf sebelumnya. Ini saya bisa tunjukkan di sini. Oh, ini langsung tunjukkan ini. Nah, ini ya, di sini. Oke. Ya. Jadi ya. tulisan SMA 6-nya di mana, SMPP-nya di mana? Boleh tunjukkan, Pak? SMA 6-nya di dalam kurung di bawahnya SMPP. Oke, itu gimana penjelasannya tuh? Pak Bambang, Nyon Sewu, pada saat tahun 80 itu sudah terdengar kabar kalau SMPP Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu akan ganti nama jadi SMA 6 itu sudah ramai atau sudah terdengar? Itu kami sebagai siswa, kami tidak masuk di ranah itu. Karena ranah itu adalah ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, pada sudah. saat itu namanya Dinas Pedanka. Ya sudah, kalau gitu memang sulit dijawab saat ini, Mas Aiman. Biarkan nanti ini akan terjawab. Bisakah seseorang yang kemudian sekarang namanya, misalnya saya nama saya kecil dulu, ini nggak usah pakai orang lain ya. Nama kecil saya dulu namanya Roy Suryo Udoro. Jadi kalau orang nyari di sistem pendidikan itu ada orang yang sok pinter kemudian nyari Roy Suryo ijazah S1-nya apa ya nggak ketemu nama saya Roy Suryo Udoro, ya. Tapi saya sekarang namanya Roy Suryo Noto Dibrojo. Setelah mendapat serat kekancingan dari Keraton Puro Pakualaman. Tapi Mas Aiman, sebelum saya mendapat serat kekancingan pada tahun 2000 sekian, ya saya nggak ngerti kalau nama saya berikut. Kan lucu kalau dulu saya ketika SMP nulis Roy Suryo Udoro dalam kurung Noto Dibrojo. Kan nggak mungkin, itu aja. Oke, saya mau tanya Pak, boleh tadi kalau Bapak tidak keberatan menunjukkan lagi ijazah SMA-nya? Oke, ya. Agak jelas Pak biar. Oke, tulisan SMPP-nya di mana, SMA 6-nya di mana? Solo ya? Jadi tulisan SMPP itu ada di atas. Dicap itu ya? Di dalam lingkaran dicap. Itu ada di dalam lingkaran di atas. SMA 6-nya 6 Romawi itu di bawahnya. Di bawahnya, oke. Perubahan dari SMPP ke SMA 6 itu tahun berapa Pak? 86. Kalau perubahan itu kalau saya mengikuti berita yang ada itu tahun 1985. Oke, 85. Artinya 5 tahun setelah Bapak lulus baru berubah SMA 6, begitu ya? Ya, SMA 6 itu angka 6, bukan angka 6 Romawi tapi angka 6. Iya, tapi di tahun 85 tahun sebelumnya sudah bisa memprediksi, ini kan yang tadi disampaikan Mas Roy Suryo ya, sudah bisa memprediksi bahwa akan berubah nanti namanya menjadi SMA 6, padahal belum berubah. Begitu ya Pak ya? Untuk Mas Aiman, di situ saya nggak punya wilayah di situ. Karena saya sebagai objek saat itu, objek dari Dinas Pendidikan. Saya mau tanya ke Pak Bambang aja. Pak Bambang waktu masuk sana tahu nggak itu akan berubah jadi SMA 6 tahun 8, berarti kan lulus tahun 80, berarti masuk sekitar tahun 77 betul Pak ya? Iya. Tahun 77 atau 77, 77 betul. 77, 78, 79 gitu ya. Itu sudah tahu bahwa itu akan jadi SMA 6.
Tahu, karena di papan nama sekolah itu disebutkan SMPP dalam kurung SMA 6 di plangnya itu. Ya. Oh, ini sedikit menjelaskan sebenarnya, Mas Roy ya. Ya. Oke, baik. Gimana, Mas Roy ada? Ya nggak apa-apa, biarkan, saya juga tidak punya otoritas untuk jawab. Saya bukan pegawai di Kementerian Pendidikan. Biarkanlah ini menjadi catatan peneliti atau penemu masa depan. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nanti kita akan ke Pak Bambang lagi. Bang. Siap. Oke, kita berikan semangat. Iya. Saya ingin pertanyaan sedikit aja ke Mas Roy. Mas Roy, jadi Mas Roy dalam video menyampaikan, saya atau kami, saya lupa ya, menghendaki gelar perkara terbuka lapor Polri. Ya, betul. Oke. Jadi, penjelasannya kayak apa? Oke, silakan. Sebelum saya jelaskan teknis, Mas Aiman, supaya mudah dimengerti, izinkanlah saya ngambil perangkat sebentar. Oh, saya pikir wayang lagi, kalau wayang terakhir kan? Ini tulisannya keyboard. Iya, keyboard. Ya. Dalamnya ijazah banyak, enggak? Dalamnya ijazah. Oke. Nah. Loh, kok wayangnya sekarang? Biasanya di ujung. Wayangnya sekarang. Oke. Ya, Oke. biar rame. Mas Aiman. Iya, iya. Sebelum nanti kita jelaskan dengan detail kenapa kami meminta gelar perkara ulang, kami ingin men-challenge dulu istilah identik itu. Jadi identik, karena kan Mabes Polri kemarin kan menunjukkan ijazah Joko Widodo dengan nomor 1120 identik dengan 3 pembanding yang lainnya. Nah, sekarang saya tanya dulu sekarang kepada masyarakat. Ini ada 2 wayang. Ada yang tahu ini namanya siapa? Petro, betul. Apakah antara Petro ini identik? Enggak, beda warna kok. Beda warna kan? Iya. Nah, berarti jelas. Yang namanya identik itu ada perbedaan, itu bukan identik. Oke, sekarang ini khusus ini. Pertama kali tampil di televisi itu di iNews. Karena lakon ini nggak ada. Lakon ini hanya ada di Rakyat Bersuara. Oke. Petro kembar. Ya. Petro kembar itu tidak menunjukkan negara Indonesia sedang dipimpin Raja Kembar. Bukan. Inilah identik. Jadi kalau ini namanya identik. Oke. Benar-benar identik. Identik itu cetakannya sama. Plek. Kalau ini ditempelkan begini, ini akan sama persis. Itu yang namanya identik. Warnanya, bentuknya. Warnanya sama, bentuknya sama, mungkin hanya ya sepersekian. Tapi ini kalau ini 100% identik. Oke. Nanti saya akan menjelaskan dengan papan di besar di belakang ya, tapi mungkin nggak sesi ini. Bagaimana ijazah 1120 itu tidak identik. Jadi ibaratnya ijazah itu, nah ini anggap aja nih ijazah 1120 sama-sama Petronya, tapi tidak identik. Yang satu Petro ketika masih jadi raja, yang satu Petro ketika kulitnya sudah hitam sekarang. Ada rambutnya sekarang. Ada rambutnya, kulitnya ada hitam-hitam sekarang kulitnya. Bagian mana ada kulitnya, ada hitam-hitam saya nggak tahu ya. Kemudian ada juga, nah ini Petro cilik. Fufu papa. Nah, ini ada identiknya juga nanti Mas Aiman. Sama-sama ijazahnya nggak jelas ini. Nanti tapi. Nah, ada juga ini. Ini ada yang identik juga. Dia gelarnya semester 6 menikah Mulyono. Nah, SEMM. Nah, ini. Nah, jadi nanti Mas Aiman itu akan saya terangkan bagaimana kita menjelaskan ijazah yang identik, dan ada satu yang namanya novelty. Novelty itu kebaruan Mas Aiman. Kalau Mabes Polri Puslapor saja tidak berani menunjukkan ijazah yang diperbandingkan nomor berapa, insya Allah di Rakyat Bersuara
Kita tunjukkan nanti ijazah yang diperbandingkan yang identik itu nomor berapa. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Nanti Mas Aiman. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, saya tadi menunggu Mas Roy. Mas Roy katanya ingin menyampaikan sesuatu dari visual yang kemudian Mas Roy sudah siapkan. Kita sudah siapkan, silahkan Mas Roy. Oke, jadi izin semuanya. Jadi supaya masyarakat tuh jelas gitu Mas Aiman dan seluruh pemirsa Rakyat Bersuara bahwa yang disebut identik itu tadi secara mudah saya gambarkan dan wayang tadi. Jadi kalau identik itu ya sama persis. Petro Ratu, Prabu Wel Geduel Beh tadi sama dengan Wel Geduel Beh. Tapi kalau Petro emas beda dengan Petro hitam. Jadi tidak identik. Makanya kalau ijazah, izin coba kalau ada ijazah kita tampilkan ijazahnya. Ya, ijazah yang kemarin sudah ditampilkan oleh ini Mas Aiman. Gimana Mas? Biar yang nerangkan dia saja. Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini yang nerangkan. Kita perhatikan, ada 3 ijazah sebagai perbandingan. Ijazah nomor 1115 milik Fronojiwo. Ijazah nomor 1116 milik almarhum Hari Mulyono. Oke. Ada ijazah milik 1117 milik Sri Murti Ningsih yang ada di tengah. 3 ijazah ini, Mas Aiman dan semua pemirsa Rakyat Bersuara, inilah yang disebut identik. Kenapa identik? Kita perhatikan. Huruf Z-nya masing-masing masuk pada bagian yang sama. Kemudian huruf A pada sarjana ini juga masuk dalam logonya. Logo UGM itu ya? Logo UGM. Ini masuk semua. Oke. Jadi 3 ijazah ini yang sudah diakui pemiliknya, jelas Pak Fronojiwo itu adalah diehardnya Pak Jokowi. Itu dia membawa ijazahnya dan menunjukkan. Ijazah almarhum Hari Mulyono sudah wafat. Ini ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 pada tayangan salah satu TV. Ya, clear betul. Ini ditunjukkan. Kemudian ijazah Sri Murti Ningsih ini ditunjukkan oleh yang bersangkutan pada saat ketemu dengan beberapa teman-temannya. Jadi ini adalah ijazah-ijazah otentik. Kemudian ini sudah diperbandingkan. Mereka identik, Mas Aiman. Semua sama, posisinya semua sama. Z-nya sama, A-nya sama. Nah sekarang ada ijazah yang kemarin ditayangkan oleh Bareskrim Polri, ya, oleh Dirtipidum pada layar lebar di belakang. Kenapa itu yang saya pilih? Ada orang yang mengatakan, Roy Suryo yang ditunjukkan ijazah yang fotokopi ijazah. Ya salahkan Mabes Polri. Kalau yang ditunjukkan itu yang fotokopi, Mas Aiman. Saya tidak mau menunjukkan ijazah yang lain, nanti dikira itu sumbernya dari mana. Ini sumbernya dari Mabes Polri. Yang atas, pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei. Lihat baik-baik huruf Z-nya. Apakah terdapat perbedaan huruf Z di atas dengan huruf Z di bawah? Kalau mata elang, mata percetakan, pasti langsung beda. Z-nya saja fontnya sedikit berbeda. Dan masuknya ke logo itu pun berbeda, Mas Aiman. Sebentar, Z-nya agak berbeda. Di mananya berbeda? Ya, Z-nya ekornya ke atas itu pun berbeda. Itu agak lengkung, ini tegas banget. Ini tegas banget. Ini tegas banget. Itu agak melengkung. Kalau di foto lebih jelas ya, di sini mungkin nggak jelas. Dan yang paling jelas adalah posisi dengan logonya. Dia agak sedikit ngampang, agak naik. Dan yang paling jelas lagi adalah huruf A pada sarjana. Pada sarjana, huruf A ini masuk pada logo. Huruf A ini masuk pada logo. Huruf A ini masuk pada logo. Huruf A pada logo, pada ijazah 1120 yang di situ tertulis Joko Widodo, itu keluar dari logo. Huruf A-nya keluar itu. Jadi kalau ditunjuk, ini akan kelihatan banget ya. Tolong kamu yang nunjuk. Nah. Ini loh Mas Aiman. Lihat ini. Beda. Dengan demikian, ini bisa dipastikan 99,9%
ijazah 1120 itu dicetak tidak pada waktu yang sama dengan 115, 116, 117. Artinya tidak dikeluarkan pada saat yang sama. Artinya 3 ijazah di bawah ini identik. Ijazah 1120 tidak identik. Oke. Jadi makanya ini sekaligus mematahkan statement daripada Mabes Polri kemarin. Dan saya siap Mas Aiman, andai kata Mabes Polri keberatan, oke Mas, ayo kita uji bersama. Kita uji bersama. Ini demi ilmu pengetahuan, demi keterbukaan. Sebentar, ini ada perbedaan ya. Memang secara kasat mata kita melihat Ya. huruf A-nya terutama Betul. itu keluar logo. Keluar logo. Keluar logo artinya Anda mengatakan tidak dicetak dalam waktu yang bersamaan. Iya. Dengan kata lain punya plat cetak yang berbeda. Berbeda. Plat cetak yang berbeda dalam edisi yang berbeda. Ijazah ini kan satu angkatan kan cuman 60-an. Satu angkatan atau 70. Pasti satu plat. Satu plat. Ada kata Fakultas Kehutanan itu punya yang dia nyetak sekaligus untuk 100 ijazah. Pada tahun yang sama ya udah pasti ini yang muncul yang ini. Kenapa bisa muncul yang berbeda Mas Aiman? Itulah pertanyaannya. Oke, tapi pertanyaan begini, kalau seandainya platnya berbeda, kan belum tentu juga bukan asli. Belum tentu, bisa juga asli gitu kan? Nggak mungkin. Kenapa? Pada tahun yang sama tiba-tiba platnya beda. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kecuali misalnya 2 tahun lagi katakanlah sempat dicetak ulang. Nah, kalau dicetak ulang kan berarti tidak otentik. Tidak otentik. Tidak otentik karena tidak dikeluarkan pada tahun yang sama dengan ijazah-ijazah. Misalnya pernah hilang, saya kan nggak tahu nih. Misal pernah hilang, lalu kemudian dicetak 5 tahun kemudian misalnya. Ini kalau pernah hilang, kemudian ijazah itu dicetak ulang Mas Aiman, Ya. itu pelanggaran hukum. Nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya Harusnya kalau pernah hilang, keluarnya namanya surat keterangan ijazah hilang. salinan gitu ya. Salinan dari UGM, bentuknya surat keterangan. Bukan seperti ini, Pak. Bukan seperti ini. Tidak boleh ijazah itu dicetak untuk kedua kalinya. Oh, walaupun dalam rentang waktu 2 tahun, 3 tahun. Tidak boleh. Tidak boleh. Besok pun nggak boleh. Sekarang ijazah itu dicetak hari ini. Oke. Kemudian tiba-tiba yang satu hilang. Minta lagi dong. Cetak lagi. Pasti beda platnya. Oke. Pasti beda. Dan itu nggak boleh. Ada lagi sebenarnya. Cara penulisan hurufnya pun berbeda. Kalau ada yang jelas. Kalau ada yang satu-satu yang sudah saya kirim. Ini menuliskannya dengan huruf halus ini. Pronojiwo. Huruf J-nya ini. Nah ini. Oke. Ini cantik banget. Ini ada semi-semi gotik gitu ya. Iya. Cetak. Berbeda dengan yang ditulis untuk penulisan Joko Widodo. Padahal Pronojiwo, Hari Mulyono, kemudian Sri Murti Ningsih itu sama. Orang yang menuliskan tangannya sama. Ini kalau grafolog pasti bisa baca. Nah ini pun sama. Y-nya sama dengan J yang tadi. Tapi untuk penulisan ijazahnya Joko Widodo, J-nya beda. J-nya lebih lugas atau tidak lebih indah dari yang lain. Jadi kesimpulan saya begini Mas Aiman. Nah ini dari Mabes Polri nih ya. iya, ini yang dari Mabes. J-nya lain, Mas Aiman. Ini bukan J gotik. Artinya orang yang menuliskan lain. Ini ditulis pada waktu yang berbeda dengan yang 3 tadi. Jadi 2 hal yang saya dapatkan dari Mas Roy Suryo. Ya. Mas Roy Suryo menduga bahwa plat filmnya ini beda, plat cetaknya beda. Dicetak pada hari yang beda. Dicetak pada waktu yang berbeda. Oke. Dan yang menuliskan itu juga orang yang berbeda. Dan cetakan yang berbeda itu tidak mungkin dalam satu angkatan yang sama. Tidak mungkin, tidak boleh. Tidak boleh. Pasti apalagi cuma nyetak satu angkatan kan paling cuma lampu 4, apalagi yang wisuda di satu angkatan itu nggak ada 60, Mas Aiman. Dan yang menuliskan itu adalah dari orang yang berbeda. Patut diduga adalah orang yang berbeda. Tapi yang jelas yang sudah pasti 99,9% ijazah dengan nomor 1120 ini tidak identik dengan ijazah 115, 116, 117 yang itu diakui adalah angkatan 80 dan lulus 85 angkatannya Joko Widodo. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bung Aiman atas kesempatannya. Yang pertama saya ingin meluruskan dulu dari bahasanya Bung Roy Suryo yang mengatakan yang salah adalah Bareskrim Mabes Polri karena menampilkan fotokopi ijazah. Saya kira Bareskrim Mabes Polri telah melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, terlepas apa itu yang ditampilkan, itu adalah salah satu alat bukti
barang bukti yang ditampilkan oleh pihak penyidik untuk dijelaskan kepada masyarakat secara transparan dan objektif dan profesional. Jadi jangan terlalu dini juga menyimpulkan dan menyalahkan Bareskrim Mabes Polri, karena yang gaduh ini antara kalian, lemparannya ke polisi gitu loh. Jadi polisi mau tidak mau harus melakukan penyelidikan atas permintaan daripada teman-teman melalui laporan Dumasnya. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Jadi tolong ditunjukkan tadi yang identik-identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang 4 tadi. Ya. Oke, silakan. Mas, Jadi, sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi. Loh, praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum Enggak. sesuai prakteknya. Tunggu Legal dulu. standingnya apa? Tunggu Legal dulu. standingnya Anda Oh, bicara saya selaku bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh, jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Enggak. Anda meminta Apa-apa, demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya Jadi jelas tunggu di sini. Jadi Kalau enggak, karena harusnya- memang Bung Aiman. Harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol apa ya. nih? Tolong Menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Iya. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. dan juga Ini sebagai- Nanti tunggu saya beri dulu. kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal, Tolong, tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok Untuk melarang borgol. saya? Enggak, tapi Tidak Anda diam pantas. situ. Tidak pantas. Anda tidak Gimana? beretika. Ini kok nggak Jadi adil? ini Kan Anda dianggap tidak beretika. dianggap intimidatif. Ada katanya. izinnya Dianggap nggak? intimidatif. Ada izinnya nggak Dianggap borgol? Etika di atas hukum. Ada izinnya nggak Oke, borgol? Anda Borgolnya takut. ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan Oke. saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, Ya, jaga gitu. etika. Jadi, Oke. hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya Ya, sudah. saya ingin sampaikan ya, Oke. bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke enggak apa. Oke. Borgol kan gitu. Nggak, Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. yang- kamu diam dulu. Ini Ini sama saya bagaimana kamu, nih, kita kalian ini? sama-sama pengacara. Ini, Adab nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke, kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa kau situ. maki Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Katanya ini kan melakukan penelitian terhadap potongan-potongan ijazah ini. Ya. Ya. Saya melihatnya di sini juga tidak identik. Karena dari segi warna, itu warna hitam, ini warna kekuning telur, ini agak kuning agak hitam, ini agak putih. Jangan kita dilihat bisa? pakai mata, Tunggu dulu. dilihatnya pakai scanner. Tunggu dulu. Anda Pakai kan menampilkan scanner. penelitiannya ini, ya. Dari sini saja, apa yang mereka teliti itu tidak identik. Karena tidak sama, arti identik berdasarkan KBBI sama dengan ijazah dengan ini dicocokkan. Penelitian ini saya lihat bukan penelitian, tapi cocok logi berdasarkan pengamatan-pengamatan saja. Hurufnya disesuaikan. Yang dimaksud dengan penelitian itu baik dari segi makroepiden dan mikroepiden ya, diuji nih tintanya. Tahun berapa kan gitu, lembar kertasnya tahun Pitra, berapa dikeluarin. Mas Pitra, kita bicara tunggu dulu dong. dengan ranah, enggak apa-apa. Anda tadi sudah berbicara. Dengan ranah kita sendiri. Saya Anda bicara tadi soal sudah berbicara. saya bicara Saya soal diam. tenis. Bukan, gini artinya Mas. jangan Anda Gini, terus Mas. dong yang Mas. berbicara. Tahu, Ini tahu. bagaimana? Enggak, Mas, mohon gini, maaf gini. ya Bang ya. Tahu, Abang tahu. tadi sudah berbicara. Tahu. Ini Kita giliran bicara saya. kompetensi masing-masing. Weh, Telematika kompetensi justru saya. karena memang Anda berbicara Kompetensi saya hukum, melihatnya dari sudut hukum. kompetensi Nanti, Anda. iya. Nanti Tapi Bapak- jangan Tunggu orang dulu, hukum tunggu dulu. bicara telematika, nggak Tunggu masuk dulu. akal. Nggak apa. Pertanyaan Nanti saya. kita dengarkan. Mas Roy nanti bisa Ya. bantah di sini. Mas Jadi Roy, kan Dr. tadi Mas Tifa. Roy sudah menjelaskan. Inilah makanya Silakan, kalau Dok. kita Silakan. nggak siap Bang diuji, Pitra, silakan. harusnya diam dulu dong, kan gitu. Artinya kan saya juga ingin menguji penelitian Mas Roy. Nah, Mas Roy itu kan menampilkan ada foto warna hitam. Foto nomor 1, nomor 2 juga udah nggak sama. Arti identik itu kan sama dengan nomor 2 dan nomor 3 juga nggak sama. Berarti ini palsu, ini palsu, ini palsu. Karena nggak identik semuanya. Dimarahin Gitu orangnya loh palsu. Lah Itu bukan, asli. karena Anda berbicara potongan-potongan ini.
Ada yang asli, Nah, ada yang pertanyaan saya begini, scientific crime investigation, hasil laboratorium forensik yang saudara lakukan itu, versi saudara itu mana? Perlihatkan di sini. Kalau ini cuma potong-potongan, saya juga bisa memotong-motong. Jadi Saya maksud bilang, maksud Anda ini nggak sama gitu. ini loh. nggak bisa dibandingkan karena memang tidak identik Nggak semua. bisa, karena Oke. begini Bung Aiman. Meskipun tadi kalau huruf tadi Anda mau jawab apa tuh Bung Mitra? Nggak bisa. Masalah tulisan-tulisannya tanya ke UGM-nya dong. Mereka yang mencetak, mereka yang nulis. Gitu loh. Nah, artinya kalau memang ingin kita meneliti sesuatu itu, telitilah aslinya, bukan yang didapat dari media sosial. Bagaimana kita menuduh sesuatu itu palsu, padahal aslinya saja kita nggak pegang, nggak masuk akal tuduhan daripada Bung Roy Suryo gitu loh. Dikit aja, Bang Aiman. Iya. Saya menghormati Bang Loh, Pitra ini selaku. abang menuduh palsu, sedangkan abang aja nggak pernah lihat aslinya. Gini. Gimana ceritanya? Saya menghormati Abang tuduh Anda. palsu. Anda selaku lawyer. Bukan, abang tuduh palsu. Iya. Contohnya nih, abang tuduh palsu sepatu saya ini, tapi abang nggak pernah pegang sepatu saya seperti apa. Ini jelas ini ditampilkan oleh Mabes Polri. Pertanyaan saya simpel saja, abang sudah dapat nggak aslinya, sehingga abang bisa menyimpulkan itu Udah, palsu. Mabes Polri sudah menunjukkan itu cukup. Aduh, ya Tidak bukan. perlu mata ahli, nggak perlu. Tadi abang nggak perlu menyalahkan kayak gitu. Mabes Polri, sekarang abang bilang lagi menunjukkan Mabes Polri, nggak sinkron. Jadi kalau seandainya jawabannya. ini menurut Bung Mitra nggak bisa dibandingkan walaupun bisa. hurufnya keluar dari logo misalnya karena bukan asli, harus asli. Karena berdasarkan penelitian saya detik ini juga antara foto 1, 2, 3 itu sudah nggak identik, warnanya sudah berbeda, dari segi penggambarannya sudah berbeda. Artinya mereka melakukan penelitian dari foto-foto media Bukan, sosial. kalau seandainya ini kan kalau ini kita bicara bagaimana kemudian publik mempersepsikan ini. Iya. Kalau seperti ini kan Anda bisa lihat bahwa ada perbedaan misalnya. Bagaimana kemudian Anda menjawab ini? Nah, justru itu tadi yang dikatakan dengan identik, kan Mabes Polri menyampaikan bahwasanya setelah dilakukan laboratorium forensik terhadap ijazahnya Pak Jokowi itu sudah dilakukan pembanding, ada beberapa pembanding itu identik dengan pembandingnya. Itu salah lagi, nggak ada 30, hanya Bukan 3 Mas. 33, makanya Hanya dengarin 3. dong. 3 saya Ya, bilang, 3. aduh, ini saya bawa 3 sampai korek kuping lagi nanti 30. marah lagi Bang Roy. Jadi saya bilang ya, dengan hasil laboratorium forensik yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri, bahwasanya itu identik dengan pembandingnya. Pertanyaan simpel saya sederhana sekali. Bang Roy kan dengan kawan-kawan melakukan penelitian. Terus yang teliti fotokopi dengan fotokopi, hasilnya juga kan nggak pasti nggak akan sama gitu loh. Sekarang saya Lain tanya halnya, Bang Pitra, kalau Bang Pitra memang menyangka ini, tahu nggak yang diperbandingkan oleh Mabes Polri itu yang mana? 3 itu, tahu nggak yang mana? kan udah dijelaskan Mabes Polri Lah, ya yang mana? perbandingannya Nomor ada teman-teman berapa? sesama alumninya sekolah Bukan itu. nomor berapa? 3 itu. Kalau kau tanya nomor itu kan kamu yang berperkara Ya, gitu loh. makanya Artinya itu. apa? Kita Kan menguji nggak daripada ngerti. penelitian kau dulu. Kalau nggak ngerti ya Hei, udah. Bukan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya Artinya udah. kau juga jangan menampilkan yang membuat masyarakat bingung gitu loh. Ini jelas. Yang mana? Orangnya Sama nggak? jelas. Contoh deh. Oke. Pak, coba Pak, kasih kacamata dulu. Sama nggak warnanya itu ijazah nomor Bang, 1, 2 dan 3? Oke, kita kembali lagi. gini. Isu Minum hangat kopi karena dulu. minum. Minum kopi. Apalagi kalau Minum kita kopi tidak dulu. bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali saat lagi. Tadi saya janji untuk memberikan kesempatan pada Ibu Kurnia Sri Royani, pengacara dari Dr. Tifa. Silakan Ibu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Aiman, saya mengucapkan terima kasih ya karena saya diundang pada hari ini dan Terima kasih, ini Mbak. penampilan perdana saya setelah saya banyak menolak wawancara ya karena saya ingin melihat perkara ini dengan hati yang bening begitu. Oleh karena itu mari kita disclaimer pertama kali bahwa sebaiknya acara Rakyat Bersuara ini harus menjadi tuntunan bukan sekedar tontonan sekejar mengejar rating begitu ya. Saya tidak usah membahas, cuma saya tidak senang kalau rekan saya yang sama-sama sebagai penggiat daripada hukum Ya, sampaikan itu aja yang tidak mengatakan senangnya sebagai di mana. memaki-maki Anda bisa. Ya ini menyatakan bahwa dirinya tidak Anda nggak mampu beretika menghargai memotong saya etika. bicara. Etika itu Anda ada nggak di atas beretika, hukum. karena Bang Peter, Anda diam sebentar, dulu ya. lagi bicara. Ya, Anda diam dulu. Nanti Jadi keluarnya nanti Anda Melayu itu ya. Nasihati diri saudara Baik, gitu selanjutnya loh. saya ingin menyatakan begini ya. Posisi saya ini sangat istimewa. Jadi saya di sini diminta oleh iNews sebagai pengacara dari Ibu Tifauzia Tiasuma. Tapi di lain sisi, saya sendiri adalah
terlapor ya dari 5 orang. Satu Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Risman Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. T. Fauzia Tiasuma, Egy Sujana, Profesor Egy Sujana Mastal SHMSI yang sangat saya hormati, dan saya sendiri. Pelapor TPUA maksudnya? Terlapor. Saya ini terlapor. adalah Oh, ibu juga ya. terlapor juga? Inisial K itu adalah saya. Oke. Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebelum saya nanti ke arah Ibu Tifa begitu, saya merasakan suatu kekecewaan yang besar ya, bahwa kami ini sebagai salah satu penegak hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System bersama hakim, jaksa, serta juga pengacara ya, ada 4 di situ, dilaporkan oleh rekan kami ya. Otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah, harusnya lawyer itu berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Mengapa kami dilaporkan? Ya, Anda sudah melanggar banyak aturan di situ. Apakah kita sedang bersepakat untuk melanggar aturan dalam hal ini? Ya, saya adalah advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya, pasal 16 dan pasal 5 itu. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 yang saya bahasakan ya. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSK menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, yang sedang dan telah diberikannya. Tuntutan hukum tersebut diberikan hanya dapat dilakukan pada kesaksian yang tidak beretikat baik. Sebentar, Bu Kurnia ini memang melakukan apa yang kemudian Ya, itu yang saya terlapor? tidak tahu. Jadi begini ya, kami ini adalah pelapor pada Dumas di Bareskrim. Ya kan? Yang bersama-sama TPUA itu ya? Ya, saya TPUA. Ya, Saya bendahara umum TPUA yang tidak pernah megang uang. Ya, saya mau bilang ini. Ya, saya harus sampaikan ini. Ya, jadi saya juga yang menghadapi Bapak Jokowi bersama 2 rekan lainnya. Yang kasusnya dihentikan kan karena Ya, tidak yang ada kasusnya pidana di dihentikan, situ. Oke. yang dinyatakan sebagai tidak terbukti ada pidananya Ya. dan sertifikatnya atau ijazahnya identik begitu. Padahal kalau kita mendengarkan keterangan dari Jenderal Ugroseno yang merupakan mantan daripada Wakapolri itu menyatakan bahwa ini surat edaran daripada Kapolri ini ya, nomor berapa itu? Tolong nanti cek sama-sama. Itu sangat melanggar KUHP dan KUHAP karena tidak dikenal penghentian daripada penyelidikan. Oh, Anda mau TPUA mau itu bahwa kasus pelaporan terhadap dugaan ijazah Jokowi palsu itu tetap berlanjut? Bukan tetap berlanjut, tapi lakukanlah sesuai dengan hukum. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai Dumas. Ya, jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 30 April melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya. Ya, bayangkan. Ini berapa banyak undang-undang yang dilanggar, ya? Saya kecewa. Saya ini anggota Peradi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat, ya? Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana, ya? Hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Ibu kami juga memikirkan hidup kami penelitiannya sendiri. yang aneh-aneh, Ya? skripsi diteliti. Skripsi diteliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi Kenapa negara. Kenapa teliti aja ijazah ibu gitu loh dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan Makanya ya aneh juga untuk yang diteliti memasukkan ijazah seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya Itu saja. berbobot jauh Nah, dari nggak Anda. berbobot, tidak Ya. berbobot. Nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Jadi, Saya nggak memang usah pembela kau. ulama dan Lebih aktivis. banyak saya Tidak nama-nama perlu. kau besar daripada Tidak. saudara. Ukuran bukan Baik. uang Nggak ya. usah Mohon kau maaf. bilang saya nggak berbobot. Oke, gitu. Tidak, lanjutkan, Bu, tidak lanjutkan, berbobot Bu. cukup bagi saya. Oke, baik. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau Baik. tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk Oh, tidak pernah kepentinganmu menjual. sendiri. Oke. Bang Aiman, Kalau kau mohon maaf, menjual nama saya mau rakyat menambahkan untuk lagi. Biarkan kepentinganmu saja dia sendiri, bicara ya. rakyat yang Saya mau mana? menambahkan Ini lagi. kalau kedua-duanya nggak kedengeran. Ya. Saya ingin tanya. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Oke. Itu. Bang Aiman, Nggak ada kaitan ini dengan penting pemilu sekali juga. ya Tapi untuk ingin saya tanya gini, sampaikan. Mbak Ya. Bu Kurnia, Ya. bahwa Anda sekarang diberhentikan kan kasusnya yang pelaporan terkait dengan ijazah Ya, diberhentikan, palsu, dianggap
tidak ada indikasi pidananya. Permintaan dari ya, TPUA adalah untuk melakukan suatu gelar perkara ulang yang termasuk khusus ya. gelar perkara terbuka ini. Ya, terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo tadi. Anda nggak percaya apa yang sudah dilakukan oleh Lab 4 Polri? Sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya ya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat ya, itu tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda Tidak sebaiknya. melibatkan masyarakat. Iya. Maksudnya dalam gelar perkara. Masyarakat itu tentu kami orang yang melaporkan, itu termasuk ya. Oke. Dan masyarakat tidak bisa menilai apapun, tahu-tahu sudah ada hasilnya, identik dan tidak ditemukan indikasi pidana. Dan dikatakan Bagaimana? asli karena Ya. sebut asli waktu. Satu lagi Mas konferensi pers. Aiman, mohon maaf saya Oke, sebelum ingin saya ke menyampaikan Bung Edi, ya. silakan. Mengapa saya katakan tadi ini harus menjadi tuntunan bukan tontonan? Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah, tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini ya. Jadi saya mohon maaf, memang saya tunggu pembicaraan ini. Saya Gitu. tergoda untuk menanyakan, Ya. kenapa kemudian energinya begitu besar untuk mengejar ijazah Pak Jokowi? Baik, itu ada penjelasannya. Perlu Anda ketahui ya, ini tulisan dari Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI, Presiden TPUA. Ya, beliau menyatakan begini. Tidak diberlakukannya pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 membuktikan secara sah hukum bahwa putusan banding tidak ada hoak, tidak ada fitnah, berita bohong yang menghebohkan itu. Anda perlu tahu, Bambang Trimulyono dan Gus Nur itu dihukum 4 tahun penjara pada level banding dan kasasi ingkrah ya. Sementara di pengadilan tingkat 1 ya di Surakarta itu mereka dihukum karena dikatakan menyebarkan hoak. Ya, sehingga dihukum 6 tahun dari tuntutan dan dakwaan jaksa maksimal 10 tahun. Ya, kalau begitu, kalau tidak terbukti dan tidak pernah ditampakkan ijazah asli itu, bagaimana bisa menghukum seseorang sedemikian rupa? Tidakkah ini sangat zolim? Jadi kalau Anda tanya betapa luar biasa energi, ya, energi luar biasa. Hampir 10 tahun ini rakyat menderita. Ya, saya mau katakan bukan satu-satunya ini perkara yang saya tangani. Semua tidak berbayar. Ya, pada saat ulama-ulama kami dikriminalisasi, bahkan termasuk saya membela juga Jenderal Napoleon Bonaparte, bukan untuk urusan yang korupsi, tetapi urusan ketika beliau ada masalah dengan pelecehan agama oleh seorang yang telah menghina daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak sekali. Dan jangan lupa, kami ini bukan kali ini sedang berjuang ini. Proses ijazah palsu ini sudah 3 tahun, ya. Dimulai dengan perkara nomor 592. Saat bersidang, justru Bambang Tri dan Gus Nur itu ditangkap. Bagaimana mungkin orang bisa menyampaikan, ya, perkaranya jika dia ditangkap dan berubahlah itu menjadi pidana, ya, yaitu di Surakarta dengan perkara nomor 319 dan 318. Disitulah dimulai semua pertarungan yang luar biasa. Tidak mampu 30 saksi menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu ada. Yang ini bukan ijazah UGM ya, tapi ijazah SD, SMP, dan SMA. Anda maju punya energi besar karena Anda melihat ada ketidakadilan. Oke. Hukum itu adalah alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Demikian. Oke. Nanti saya akan ke Bung Edi. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Sebelum ke Bung Edi, saya menyampaikan dulu tadi kan ada banyak viral tuh ya. Di antaranya adalah Bang Ngabalin ya menyatakan bahwa ini ada uang besar yang kemudian membuat kasus ini terus aja dibicarakan, terus saja dipermasalahkan terkait ijazah Jokowi. Saya tadi melihat ada ibu-ibu di belakang sana, boleh? Oke. Ada mikrofonnya, silakan. Bu, Anda mau membantah apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin? Oh iya, sangat. Silakan. Sangat mau membantah. Apa? Pak Ngabalin, ini emak-emak yang kemarin ke Jogja Solo. Kalau dibilang nenek-nenek tadi, benar memang. Dan kami bayar sendiri. Patungan 300.000. Kalau ada duitnya, mungkin kami naik pesawat. Betul nggak? Betul. 300.000 naik apa itu? Bus. Naik bus. Nyewa. Sewa bus. Iya. Berapa orang?
Busnya kapasitas 45, tapi di dalam 53. Oke. Jadi ada yang duduk pakai bekas-bekas spanduk. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam, 8 jam mungkin? Yang perjalanan kan ada di Hambat sekitar 5 jam tuh di kilometer 185. Sempat Ada- nginap juga di sana? Nginap semalam di Solo. Berarti lebih dari 300.000 dong tuh. Pokoknya kami ini patungan. Nah, saya mau tanya, Bentar, Ibu kok sebegitu pengennya sih ke sana nanyain ijazah Pak Jokowi, kenapa? Bang, tolong berdiri tuh. Nah, kami ini masuk dalam tim pemburu ijazah Jokowi. Iya, kenapa? Kaosnya dibaca, Kenapa? Bang Oke. Iman. Kaosnya menarik itu, kaosnya itu. Mas Iman, saya seorang ibu dengan 2 anak. Usia berapa Bu sekarang? Boleh tahu? 53. Yang lain-lainnya sekitar berapa Bu? Ya, 50, 60. 50. Iya. Ada yang 60 juga? Ada yang 60, di atas 60 ada. Ibu berapa? 65. Maju sebentar Bu. 65. Oke. 65 tahun. Betul. Oke, kenapa? Kami punya anak, kami punya cucu. Kami tidak mau 50 tahun ke depan mereka buka buku sejarah, ada sejarah di Indonesia presidennya ijazahnya palsu. Itu presiden buruk, bukan presiden buruk loh. Karena video saya itu di edit dibilang saya ngomong Jokowi presiden terburuk, bukan. Ini merupakan presiden terburuk di Indonesia. Oke, boleh ditanggapi Bu ya dengan Pak Rahmat ya. Ini dari Saya mau ngomong sedikit dulu. Jokowi. Oke, silakan. Bang Fitra siap nggak kayak kami ikut ke Jogja Solo? Aduh, panjang lagi nanti. Kalau saya telitinya bukan ijazah Bu, tapi planet Iya, Mars. kalau kami nggak perlu dibayar. Jadi kalau untuk yang saya kayak meneliti gitu. itu, yang saya teliti di bagaimana Indonesia ini bisa maju gitu. Jadi Ya, kita ini karena gini-gini ada yang uangnya diteliti itu, ini, Bang. makanya kita nggak maju-maju bangsa kita ini gitu. Yang diteliti ijazah orang gitu. loh. Justru Skripsio, ini Bang. Sekalian adalah aja sertifikat pokok milik rumah dari gitu. 10 Baik, tahun gitu loh. kebohongan Jokowi gitu loh. Oke, ini kebetulan ada relawan dari Pak Jokowi, silakan, Bung Rahmat. Ya. Oke, Bu, Terima ya. kasih Bang. Makasih Bu, Eman. baik. Yap, thank you. Terima kasih masyarakat Indonesia, terima kasih yang ada di studio. Ya, boleh tepuk tangan. Saya pertama ingin menanggapi dulu judul acara ini. Ya, untung ada tanda tanyanya, yaitu gelar perkara terbuka bisa apa tidak gitu kan. Saya jawab dengan tegas, tadi digarisbawahi oleh Bu Kurnia ya, bahwa mari kita tertib hukum. Acara ini jangan hanya sekedar tontonan, tetapi juga memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat Indonesia. Nah, pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa gelar perkara terbuka oleh rakyat seperti ini itu melanggar undang-undang, melanggar aturan. Artinya rakyat juga nggak ngerti hukum. Kenapa saya bilang begitu? Nah ini ya, gelar perkara itu ya kewenangan eksklusif penegak hukum. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Siapa penegak hukumnya? Itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHAP. Penegak hukum itu ada 3. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi kalau mau menggelar perkara, itu wewenangnya penegak hukum yang 3 itu. Itu ya, itu 1. Jadi tidak boleh rakyat biasa privat begini menggelar perkara hukum. Kenapa? Karena ada ancaman pidananya. Pura-pura menjadi penegak hukum. Itu 1 yang harus digarisbawahi. Yang kedua, tontonan yang dilakukan oleh Mas Roy tadi, ini kolega saya dulu di partai. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Ya, sebagai penyidik. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHAP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli ya, itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti.
ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Ya. Loh, memang Jadi, saya yang peneliti. Gimana sih? Yang ketiga, mari kita lihat Nanti dulu memang saya peneliti. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Ada undang-undangnya. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Nomor berapa? Bentar. Baca lagi. Saya yang buat. Saya nomor ada 27 undang-undangnya. tahun 2022. Tidak ngatur soal ini, Mas. Bentar. Saya ikut merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008 pun saya ikut Nah, merancangnya. kalau memang Anda, Mas Roy, yang membuat Iya. undang-undangnya, Anda harus ngerti. Ini nggak masuk ijazah itu. Paham nggak pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak pasal? Baca lagi. Pasal 65. Iya, Apa? tidak masuk Gini. ijazah itu. Pasal 65 itu ya KTP, KTP ijazah, masuk. Kalau KTP masuk karena ada NIK-nya, KTP, itu bisa digunakan ijazah, untuk dokumen-dokumen Ijazah pribadi enggak. itu Ijazah masuk di dalam perlindungan data pribadi. tidak, Mas. Yang seseorang itu ya berhak demi hukum untuk melindungi datanya itu. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menggelar kayak tadi itu, nunjukin ke publik, lalu membanding-bandingkan seperti penyidik, itu di pasal 65. Coba disebutkan. Ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Bukan, tadi kan ada perbedaan. Ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Ijazah termasuk dari mana? Coba mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba ijazahnya. mana kalimat ijazah di situ? Kalimat Ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau Data KTP pribadi. disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebut. Baca undang-undang aja nggak bisa. Jadi gini aja. Bung Aiman, Bung apa Aiman, yang di sebelum lebih jauh ya, karena Loh. hobinya nampaknya selalu mengancam-ngancam ini. Coba dicek Jadi, lagi itu undang-undang Bang itu tentang Aiman, data saya spesifik akan dan lanjutkan data dulu. umum. Iya. Coba Saya jelaskan lanjutkan data dulu. spesifik Ini dan aja data udah umum. salah. Jadi begini, saya lanjutkan dulu. di dalam ini saya tambahkan ya. Nih, saya Bung belum Ai. selesai nih. Di dalam mengenai data pribadi itu lebih spesifik itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Nah. tentang administrasi kependudukan. Itu diatur terkait dengan data perseorangan namanya. Data perseorangan itu KTP masuk, Mas. kalau tunggu itu. dulu ya, Tapi data ijazah perseorangan itu di huruf I, J itu tertulis nama lengkap, ya, tempat tanggal lahir, ya, baru pendidikan terakhir. Ada disebutkan di situ pendidikan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Jadi kalau memang ada nama seseorang, nama lengkap seseorang dan nama tempat tanggal lahirnya ditulis dalam suatu dokumen itu masuk dalam kategori Termasuk ijazah dokumen nomor itu. perseorangan. Iya, pendidikan terakhir tadi. Enggak, ini. Ya, nanti Ini diuji ijazahnya aja. salah. Kan penyidik nonton ini ya caranya. Ya, nanti penyidik akan wewenangnya penyidik ya untuk mengevaluasi acara ini, apa yang distatementkan oleh Mas Roy itu nanti akan jadi bahan juga oleh penyidik, apakah ini mengungkap data pribadi atau tidak, karena ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi ketika Pak Jokowi ya tidak menunjukkan ijazah yang asli, itu haknya seseorang dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi Kacau ini, tidak Bang. boleh rakyat Kacau. atau sekelompok orang mendorong-dorong untuk menunjukkan data pribadinya. Karena itu privasi yang dijamin oleh itu undang-undang. untuk orang biasa, Gitu. tapi kalau untuk pejabat publik tidak berlaku, Mas. Nah, berlaku Undang-Undang berarti- Dasar 1945 pasal 28F. Orang tuh berhak mengemukakan pendapatnya. Ini Loh, pendapat. jangan salah. Justru di Undang-Undang Dasar 45 itu ada di pasal berapa ya? Bentar. Nah, berapa lagi? Di Baca lagi. pasal 28D ayat 1 itu ada jaminan. Ada jaminan terhadap setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Jadi kalau Anda menyebut Pak Jokowi ada pengecualian karena dia presiden, nggak bisa. Undang-Undang Dasar menjelaskan itu. Ada undang-undang, Mas, nomor 14 tahun Gini, 2008. gini. Keterbukaan informasi publik. Clear banget. Di pasal 17 Nggak, huruf H, bukti- ini tidak termasuk. Itu sudah loud and clear. Di undang-undang apa? Keterbukaan informasi publik. Ijazah tidak termasuk. Tidak, karena yang Kata-katanya termasuk apa? di situ adalah itu dikecualikan. Jadi itu yang dikecualikan apa saja. Di situ termasuk misalnya kalau KTP ya, karena dalam naskah akademiknya Ijazah clear. dikecualikan.
tidak masuk di situ. Tidak Karena tertulis. itu tidak ada data pribadi yang bisa menggunakan atau digunakan untuk kepentingan yang berbahaya. Ya, Kecuali ada Mas Roy nama boleh kecil Ibu aja kandung. dia bilang, kan di forum ini. Ini ya, naskah wajib akademik, dong. Mas. Ya wajib dong ngasih tahu ke masyarakat. Loh, kan. sudah. Kalau dia Makanya bilang saya bahwa kasih bukan tahu. data. Naskah Tapi nanti akademik. lihat aja di proses hukum di kepolisian, ya kan? Proses di pengadilan, jalani aja prosesnya, ya kan? Prosesnya ini jalanin aja. Ya, Jadi tergantung. Anda Penyidiknya bisa baca ke undang-undang publik, atau enggak. Gitu. Itu aja. Pura-pura menjadi penyidik itu sudah melanggar aturan juga. Siapa yang pura-pura jadi Ya. penyidik? Konyol ini. Oke, baik. Oke. Saya ke Nggak ada. Bung Edi sebut Pura-pura tadi. jadi penyidik itu yang bawa borgol tadi. Ini saya lihat panas sekali nih. Ada yang bawa apa? Wayang. Wayang. Ada yang bawa Borgol. borgol. Borgol Itu satpam tadi simbol katanya. masih Untung karena tadi saya ini. nggak bawa tongkat. Iya, karena dia bawa wayang, kita bawa borgol. Jadi Oke, kan Bung Edi ada tadi dari dua terkait sisi. dengan bukan ketidakpercayaan, tapi gelar perkara terbuka Ya. karena ada hal-hal yang masih mengganjal. Ya. Mungkinkah itu? Ya, jadi gini, saya bicara dari segi prosedur. Ya, pertama sah-sah saja apabila misalnya Bang Roy Suryo dan juga kawan-kawannya lain tidak percaya. Silakan saja, karena itu adalah hak daripada semua warga negara. Ya, siapa saja boleh tidak percaya. Namun demikian, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian, ya. Bukan seperti tadi Bang Roy Suryo hanya menduga-duga, tidak demikian. Bicara hukum, maka yang dilakukan adalah harus berdasarkan fakta-fakta. Harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian harus diuji secara scientific crime investigation, secara ilmiah. Jadi kalau Bang Roy Suryo tadi menduga ini palsu, ini nggak cocok, itu menduga-duga namanya. Fakta ini Pak Edi, bukan duga. Iya. Dan mari Itu kan- mari kepolisian sama-sama. Hmm. Yuk sama-sama. Kalau metodenya begini, ayo kita begini. Iya. Itu aja, clear. Ya, makanya kan boleh saja. Itu kan menduga-duga ya. Itu kan baru dugaan ya. Dan kemarin kalau saya lihat sudah membuat laporan ke Biro Wasidik ya. Dan itu udah benar. Ya. Itu udah benar. Nanti prosesnya adalah Biro Wasidik akan melakukan penelitian terhadap apakah yang dilakukan oleh penyidik itu sudah sesuai prosedur. Kalau misalnya nanti pengaduan itu akan direspon, kemudian nanti kita harapkan dalam waktu dekat Biro Wasidik akan memberikan suatu penilaian dan juga tindakan. Pertama, dia bisa melakukan asistensi. Asistensi adalah dia akan turun ke bawah, kemudian melakukan penyelidikan melihat bagaimana hasil pemeriksaan atau penyidik bekerja untuk memberikan penilaian benar atau tidak. Yang kedua, kalau itu tidak dilakukan, maka tim Wasidik, Biro Wasidik akan juga melakukan gelar perkara khusus. Bagaimana caranya? Maka nanti yang dilakukan oleh penyidik adalah dia akan mengundang banyak pihak. Termasuk terlapor juga? Ya, Oke. nanti pelapor akan diundang. Kemudian penyidik juga di sini akan diundang sebagai orang yang dilaporkan. Dan itu boleh terbuka, katakanlah Terbuka pers kepada kemudian mereka yang meliput. ada di situ. Ya, Pers meliput bisa. ya. Ini cerdas ini, betul. Sebentar Bung Edi. Pers meliput bisa secara terbuka. Oh enggak, kalau teres enggak. Pers enggak? Karena Oke, tidak, tapi karena memang itu para pihak. itu Para ranah pihak. ya, Oke, para pihak. baik. Misalnya dari pelapor Iya. akan diundang. Kemudian nanti dari penyidik yang dilaporkan tadi juga akan diundang. Oke. Tentu akan ketemu. Dan di situ nanti akan ada propam. Artinya mungkin itu terjadi. Mungkin ketika misalnya itu dinilai ada penyimpangan. Ada misalnya yang tidak benar. Kalau ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan. Hanya itu pintu masuknya. Ya. Kalau tidak ada penyimpangan tidak mungkin. Tidak bisa, ya. Karena semua kan ada berdasarkan fakta-fakta dan data-data di lapangan. Yang kedua, di situ nanti akan dihadiri oleh Propam tadi, Bitkum dari Baris Krim Polri. Kemudian ada juga nanti di sana itu Irwasda atau juga mungkin Irwasum ya. Kemudian ada juga di sana Propam ya. Nanti mereka ini akan sama-sama duduk apa yang sudah lakukan penyidik apakah benar atau tidak. Nanti Biro Wasidik akan memberikan suatu putusan. Apakah betul yang sudah dilakukan oleh penyidik ini? Oke. Karena semua kan harus berdasarkan fakta-fakta. Misalnya ijazah. Kan tadi udah penyidik kalau kita lihat dari awal sudah memintain keterangan banyak pihak, termasuk teman-temannya di
yang teman sekolahnya. Sudah banyak dimintain keterangan. Termasuk juga dari pihak UGM. Termasuk juga dari pihak kawan-kawan yang lain ya. Kemudian yang kedua, ijazah itu kan sudah akan dibandingkan. Ijazah yang Pak Jokowi, ijazah temannya yang lain akan dibanding, dan itu dilakukan secara puslapor. Pusat Laboratorium Forensik. Itu akan memberikan suatu penilaian, Puslapor Polri ya. Akan memberikan penilaian identik atau tidak ya. Jadi bukan maksudnya identik itu kan misalnya dari kertasnya cocok apa enggak, terus tulisannya cocok apa enggak, terus nanti itu. Maka dengan demikian kalau kita lihat kemarin apa yang menjadi putusan daripada Baris Krim Polri itu memang sudah melewati tahapan-tahapan yang panjang. Karena membuktikan bahwasannya menghentikan penyelidikan itu tidak mudah, tetapi harus didukung dengan fakta-fakta yang ada. Kalau tadi disebutkan misalnya Dumas bertahan sampai kemudian Pak Jokowi melapor baru dikerjakan. Bagaimana kemudian? Saya kira enggak juga ya. Enggak juga itu. Iya. Ya karena dilihat semua juga berjalan ya. Termasuk juga saat ini malah kalau saya lihat ini sangat cepat ya. Laporan kawan-kawan terhadap Baris Krim sudah sangat cepat. Bahkan apalagi ini adalah merupakan sorotan masyarakat, saya kira ini sangat cepat dikerjakan ya. Kemudian tadi disampaikan juga kenapa dihentikan? Ya memang itu adalah diskresi kepolisian. Penyidik ketika tidak menemukan pidana, unsur pidana dia boleh melakukan menghentikan penyidikan. Dan itu diatur dalam peraturan Kapolri. Kemudian itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang ini. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh penyidik itu dilindungi, tidak melanggar aturan undang-undang. Oke, Anda mau menyampaikan sesuatu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Aiman, kita semua yang ada di sini juga pemirsa dan seluruh rakyat tentu ingin penyelesaian kasus ini karena memang energi kita sudah luar biasa habis untuk persoalan yang saya kira kalau energi kita gunakan untuk hal yang lain akan lebih produktif. Namun demikian saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait penyelesaian secara tuntas dalam perkara kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini. Ada dua pendekatan penyelesaian itu. Yang pertama pendekatan dengan perspektif objektif, yang kedua pendekatan dengan perspektif subjektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan hukum. Proses sudah bergulir, kita hargai begitu. Dan saya ingin tegaskan hari ini tidak bisa mendeklar sebuah produk itu asli dalam hal ini ijazah Saudara Joko Widodo sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya terlepas Baris Krim sudah mengeluarkan statement bahwa itu identik atau sebelumnya sudah ada media yang menyatakan oh melihat asli, kuasa hukum ditunjukkan oh itu asli, kemudian UGM menyatakan itu asli. Ini semua nilainya tidak punya kekuatan hukum mengikat karena kasus ini sekarang sudah masuk ranah pro justisia. Sehingga seluruh dugaan tindak pidana itu hanya bisa kita tetapkan bahwa ini adalah benar atau ini adalah salah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan objektif tadi sudah dilakukan pada dua perkara. Pertama perkara di Baris Krim, Dumas yang dilakukan oleh TPUA yang dilayangkan 9 Desember 2024 dan baru ditindaklanjuti setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya 30 April 2025. Ini yang kemudian menurut kawan-kawan dan saya juga melihat ini adalah tindakan yang terlalu lama dan bahkan tindakan pemanggilan Saudara Rizal Fadilah 6 Mei itu baru terjadi setelah ada laporan di Polda Metro Jaya. Dan ingat, ini Dumas, bukan LP. Artinya apa? Kalau tadi ada persoalan di Biro Wasidik dan nanti kalau ada kejanggalan akan ditindaklanjuti, justru ini yang kami tunggu. Karena 26 Mei yang lalu kami sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Jadi nomenklaturnya memang bukan gelar terbuka ya. Gelar perkara khusus dan ini ada dasar hukumnya, Bung. Jadi kalau tidak tahu atau tidak paham norma, lebih baik jangan bicara. Ada dasar hukumnya. Saya lanjutkan. Dasar hukumnya adalah ada peraturan Kapolri nomor 6 2019 terkait. Sebentar, saya tadi tidak memotong Anda. Saya lanjutkan dulu. Kan saya boleh jawab dong. Saya tidak bertanya kepada Anda. Saya sedang menjelaskan. Ada Perkapolri nomor 6 Kalau tahun saya nggak boleh jawab, 2019. gimana?
Saya tidak bertanya kepada Anda, saya sedang menjelaskan. Tadi boleh forumnya kan? Saya sekarang tidak. Langsung saya ingin dijawab. Tuntaskan Sekarang dulu. nggak boleh dijawab. Saya ingin tuntaskan dulu. Gimana? Nanti saya berikan kesempatan nanti. Baik, ada Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan perkara pidana. Dan di pasal 31 junto 33 Perkapolri tersebut diatur bahwa gelar perkara ada dua. A. Gelar perkara biasa, B. Gelar perkara khusus. Kemudian di pasal 33 diatur gelar perkara khusus itu terkait apa? Di antaranya kalau ini ada melibatkan masyarakat yang terkait dalam hal ini adalah TPUA. Dan atas dasar Perkapolri itulah kami mengirimkan surat 26 Mei yang lalu ke Biro Wasidik Mabes Polri yang sampai hari ini belum diberikan respon. Dan saya tanya Pak Kapolri, tolong segera direspon. Saya lanjutkan. Kalau kita bicara tentang ada nggak kejanggalannya? Kejanggalannya saya jelaskan demikian. Statement dari Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Juhandani Raharjapuro itu melanggar tertib dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Saya jelaskan demikian. Kalau kita bisa bicara penyelidikan itu baru meneliti apakah sebuah peristiwa itu ada pidananya atau tidak. Kalau penyidikan baru proses pengumpulan barang bukti ya, termasuk keterangan saksi dalam rangka untuk mencari siapa nanti tersangkanya. Itu yang disebut penyidikan. Tapi kami membaca ini ada modus operandi untuk menyelamatkan Saudara Joko Widodo melalui proses penyelidikan ini. Kenapa? Baru penyelidikan yang rekomendasinya itu hanya pada pro justisia atau tidak, diterbitkan LP atau tidak, ini sudah melangkah jauh. Melangkah jauh periksa bukti, melangkah jauh mengetes bukti, dan kemudian tiba-tiba yang tidak fair adalah dihentikan penyelidikan. Ada dua pendekatan. Pertama, saya mengutip pendapat Pak Ogo Roseno, mantan Wakapolri. Beliau katakan penyidik tidak berwenang menghentikan penyelidikan. Yang kedua, tidak fairnya, kalau itu dihentikan dalam penyelidikan, kami tidak punya ruang untuk mengajukan proses apa yang disebut dengan permohonan pra-peradilan. Karena objek yang bisa diajukan pra-peradilan hanyalah penghentian penyidikan atau SP3. Artinya apa? Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah melalui proses gelar perkara khusus yang kembali kalau kita bicara tentang penyelidikan yang menggunakan pendekatan scientific crime investigation itu harus terbuka, tahapannya diketahui setidaknya bagi pelapor atau pengadu. Kemudian ada ahli-ahli, dan ahli itu juga tidak sepihak dari Bareskrim, harus pula ahli-ahli dari kami juga diberi akses untuk melihat mana toh ijazah Jokowi. Oh ini pembandingnya mana? Oh ini, oh pembandingnya ternyata ijazah yang tidak diketahui misalnya begitu. Lalu kita baru akan bisa mengikatkan diri kita pada hasil dalam sebuah proses yang kita dilibatkan. Sekarang bagaimana mungkin kita diminta terikat dengan suatu hasil yang prosesnya kita tidak dilibatkan? Bagaimana mungkin rakyat meyakini proses itu bisa dipercaya sementara yang ditampilkan yang sebelumnya dipersoalkan katanya hanya ijazah fotokopi, Pak Roy katanya fotokopi dan seterusnya, yang ditampilkan Bareskrim hanya apa? Fotokopi. Saya lanjutkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu lama, saya juga nanti dong. saya berikan kesempatan. Sebentar. Oke, dari satu poin itu nanti saya berikan kesempatan lagi. Nah, Anda mau jawab apa? Iya. Jadi gini. Nggak, Anda pernyataan tadi. Nanggapin. Oke. Jadi gini, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum, oleh Mas Roy Suryo dan lain-lain, silakan saja berbantah-bantahan itu, berargumentasi, menyampaikan bukti-bukti yang kuat seperti itu di forum hukum. Bukan di publik. Jadi kalau ini kan di acara publik, berpendapat diundang di forum publik, kami menjelaskan kepada kalau publik. menyampaikannya di publik bukan di forum hukum, itu tandanya tim ini nggak mampu berhadapan di forum itu persepsi. hukum. Itu persepsi. Itu loh. Jadi silahkan Kami ajukan di forum hukum juga, Mas. Berjuang di forum hukum. Jadi begini, justru kami meminta ya Kepala Biro Pengawas Penyidik Mabes Polri tolong tindak lanjuti permohonan gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri. Maksud saya begini, jika Anda tidak terikat dengan statement kami, karena kami yang memohon, tapi Kapolri telah mengeluarkan Perkapolri nomor 6 2019. Sehingga kalau penyidik sendiri tidak terikat dengan aturan internal penyidik, bagaimana masyarakat diminta untuk taat dari hasil sebuah proses yang penyidik itu sendiri tidak mengikuti proses yang ada di penyidik. Saya masih percaya. Dan hari ini statement ini tidak bernilai karena bukan perwakilan dari penyidik, bukan perwakilan dari saya nggak Mabes bisa Polri, berdebat sehingga tidak punya nilai begitu. Jadi kita ngomongnya itu saling mendengarkan gitu loh. Jadi kalau berdebat itu
suaranya publik juga nggak bisa Oke, Bung dengar. Rahmat, bentar. Jadi gini. Jadi gini. Nggak, saya dulu Bang, saya dulu. Singkat aja nanti Jadi soal gini. hukum ini. Lucu Jadi- satu pihak aja saling rebutan. Satu kubu aja udah ngakur. Pengacara semua rakyat masih yakin ya bahwa polisi itu adalah penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang dan negara. Rakyat pun dilindungi, Mas. Rakyat juga dilindungi. Karena itu percayakan proses ini ya secara jujur terbuka kepada kepolisian. Jadi kalau Anda pengacara menggiring opini publik seolah-olah tidak percaya kepada kepolisian, itu bahaya. Bahayanya di mana? Kami cuma ngomong. Gitu loh. Yang bahaya Jadi, itu percaya. proses yang tidak transparan, yang hasilnya tidak kredibel, tidak akuntabel, dan itu yang dipaksakan untuk dipercayai publik. Kasus Joshua Huta Barat itu bukti ada penyimpangan di Mabes Polri. Oke, Artinya kalau ada sesuatu yang di-challenge, jangan nakal dong. Masa nggak mau ditantang? Kita kembali saat lagi nanti Nah, saya akan kalau- mendengarkan jawaban dari Bung Edi selepas jeda. Bentar. Kembali di Rakyat Bersuara. Tadi sebutkan ada kejanggalan-kejanggalan versinya Bung Hosinuddin. Silakan Bung Edi. Saya kira boleh saja memiliki pandangan demikian. Tapi kan semuanya kan harus berdasarkan aturan. Harus berdasarkan bukti-buktinya. Mungkin tadi dia bilang, oh nggak percaya, silakan saja nggak percaya. Tetapi masalahnya kan bukti-bukti yang itu yang digunakan oleh kepolisian di dalam melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Silakan tidak percaya, lakukan upaya hukum lain. Karena memang ya polisi kan berdasarkan aturan-aturan yang ada, ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, ya. Seperti misalnya bukan seperti tadi menduga-duga, tidak demikian di dalam bicara hukum, tetapi harus berdasarkan, termasuk juga misalnya laboratorium forensik dilakukan dan bisa dibayangkan seluruh Indonesia ini melakukan penelitian di situ. Tapi ya. Bung Edi, mungkin ada pertanyaan dari publik juga bahwa masih penyelidikan, tapi kemudian menyimpulkan bahwa ijazah itu asli itu boleh. Boleh. Oke, silakan. Karena tadi ya sampaikan bahwa saya tidak boleh. Saya kira boleh. Kalau lihat daripada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2022 Oke. disebutkan bahwasannya dulu pernah ada kasus di Polda Metro Jaya, kemudian ada penyelidikan, kemudian digugat ke MK. Lalu oleh MK bahwasannya itu sah, ya, tidak ada yang melanggar. Kenapa demikian? Karena polisi memang memiliki namanya diskresi. Ketika melihat misalnya ini tidak ada pidananya, boleh dilakukan penghentian penyidikan demi kepastian hukum. Ya, kalau memang tidak keberatannya silakan, saya tidak ada masalah. Jadi bukan bela A, bela B, bela Bukan Pak Jokowi ya. dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah aturan-aturan yang ada. Silakan, saya tidak percaya. Oke. Baik, kalau tadi silahkan bawa buktinya. Justru kami sedang mempersiapkan bukti dan sebagian sudah kami kirimkan. Dan kami tidak tahu bukti kami diperlakukan seperti apa. Karena prosesnya tidak transparan. Tidak diperlihatkan kepada kami tidak dilibatkan. Karena itu saya tegaskan, kalau memang kita fair, kita bernegara bareng-bareng, tidak memihak siapapun, kita benar-benar mencari kebenaran melalui proses pembuktian. Saya dan kawan-kawan menunggu respon terhadap gelar perkara khusus yang di sana ada kemungkinan bagi kami untuk masukkan itu. Iya, jadi ini bawa bukti dan lain sebagainya, tapi tidak diajak. Itu gimana? Ya, kan Ini kita buka di sini. Ya, semua itu kan memang misalnya ijazah, ya. Ijazah ini asli loh yang tidak, bukan fotokopi ya seperti tadi yang ditampilkan. Tetapi ini asli. Asli ini punya Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah asli yang ada di orang lain. Saya tanya Pak Edi. Ya. Kalau memang betul Mabes Polri itu sudah meneliti ijazah asli, kenapa yang ditunjukkan pada saat gelar perkara kemarin itu hanya fotokopi? Itu pertanyaan masyarakat, gitu loh. Karena gini, itu kan bukan untuk kepentingan apa namanya ya, tapi kan untuk kepentingan penyidikan. Harus Enggak dipakai. dong. Tidak semua harus diperlihatkan kepada masyarakat. Enggak dong, Tapi bukti-bukti yang iya. tampilkan kemarin itu ada pembayaran yang cuma sampai semester 4. Kemudian ada blanko untuk pengisian yang cuma sampai sarjana muda. Kami ketika datang ke UGM, yang diberikan, saya pun salut kepada UGM, yang diberikan itu skripsi asli, bukan fotokopi. Kenapa Mabes Polri kemarin itu justru menampilkan fotokopi? Itu masalahnya, gitu loh. Itu aja. Saya kira gini ya, memang saya kira tidak, ya tanya ke Mabes Polri. Ya ya. udah. Terus yang kedua,
Saya kira gini, saya juga heran ya. Kayaknya masalah ijazah Pak Jokowi kayaknya terus-terusan nih. Saya tidak tahu. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan yang sampaikan Pak Ngabalin itu ya. Saya tidak tahu persis. Uang besar. Ya. Wah, itu benar, Pak. Kita tantang sekarang. Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar. Dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Oke, Dokter Tifa silakan Dokter Tifa. Dari tadi menunggu ini. Mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon untuk tidak dipotong ya, karena apa yang saya sampaikan itu sangat penting untuk rakyat, bukan untuk yang hadir di sini. Ya, ini kesempatan saya untuk bicara. Pertama, persoalan ini kan sangat melelahkan, karena bukan hanya berbulan-bulan ini saja, tetapi 10 tahun dengan sebetulnya solusinya sangat sederhana saja. Ya, tidak harus membuat Pak Joko Widodo sakit seperti sekarang. Ya, sampai beliau tidak bisa ikut upacara yang sangat penting, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Saya baru ketemu Pak Jokowi sehat kok. Jadi, sehat walafiat. Ya, yang menyampaikan adalah lah yang bilang sakit sopo. Loh, yang menyampaikan kan ininya beliau, apa namanya? Bukan apa? ADC-nya beliau kok. Coba dong lihat. Saya baru aja ketemu Pak Jokowi sehat. Yang menyampaikan jadi gini, penyampaian informasi ke publik itu jangan sampai salah. Boleh nggak dia diam? Saya itu ingin menyampaikan kepada rakyat, kita sedih ya. Ketika Pak Joko Widodo itu sakit kan kita sedih kan? Ya, Pak Jokowinya sehat. Makanya kita Pak Jokowinya berdoa tidak sakit. mudah-mudahan Pak Joko Widodo sehat. Kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila, upacara yang sangat penting, beliau tidak hadir. Itu kan tentu saja sangat mengagetkan kita semua. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri saja hadir. Itu sangat tidak lazim pada Hari Kesaktian Pancasila. Kehadiran itu seorang di dalam mantan acara presiden itu tidak hadir. Padahal itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Ya, nah jadi saya mendoakan di sini secara setulus hati, mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Seandainya ada ijazah beliau, tentu saja saya ya sebagai alumnus UGM itu sangat bangga bahwa ijazah ya. itu akan ditunjukkan di pengadilan. Saya sangat bangga seandainya mantan presiden kita Joko Widodo itu memiliki ijazah asli dan saya sangat bangga sebagai alumnus UGM. Begini, jadi itu saja Pak Jokowi sebetulnya. itu memiliki Jadi ijazah tidak usah harus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Orang dua sudah dipenjara. Bambang Tri, Gus Nur itu sudah dipenjara. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas
Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oh ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Iya, pasti. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa menunjukkan boleh ijazahnya? Saya bertanya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Saya lihat postingan. Boleh nggak saya bertanya, Ibu? Saya dulu. Sejak tahun berapa Ibu selalu membahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Sejak beliau menjadi presiden, Bu Tipe ini selalu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi. Dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Melapor apa? Jadi mereka merasa Bang Aiman Wicaksono, dijolimi gitu loh. Jadi sangat aneh sekali. Ketika kasus yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Kan begitu. Saya boleh jawab dulu karena dia bertanya. Saya dulu dong. Nanti sebentar Bu. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Iya. Persoalan ijazah Pak Jokowi, kalau Bu Tifa ingin lihat, ya nanti di pengadilan prosesnya. Bukan sekarang. Ikuti aja prosesnya. Itu satu, ya. Jadi bukan merayu-rayu ke rakyat, tolong tunjukkan. Katanya mau taat hukum, mau tahu Bapak prosedur zolim hukum. sekali sama Itu perempuan. satu. Sama Yang kedua, ibu sangat zolim dengan yang istilah kedua, merayu-rayu. Ya Allah, zolim sekali kepada kami. 55% dari 280 juta rakyat Indonesia itu adalah perempuan. Bapak zolim sekali mengatakan saya merayu-rayu. Tidak. Saya kira Saya sangat sedih. Saya sangat zolim sedih. itu sangat buruk loh konotasinya itu. Jadi Bapak harus luruskan gitu loh. Zolim sekali mengatakan saya merayu-rayu rakyat. Nanti saya berikan kesempatan Dr. Tifa. Ya, kalau saya nggak pernah dikasih kesempatan bicara, ya susah. Bapak tadi sudah bicara 40 menit. Cukup. Nah, sekarang saya lanjutkan. Singkat saja. Iya, saya lanjutkan. Jadi prosedurnya itu kalau mau taat hukum di negara hukum itu ada. Saya bilang dan itu ada waktunya. Pak. Di pengadilan. Saya bilang nggak ada masalah loh, nggak ada Gitu masalah loh. kan tadi saya sudah bilang. Oke ya. Jadi kalau soal saya mau jawab penegakan dia, hukum, soal saya penegakan 2014. dikasih ngomong gimana? Saya 2014 itu memilih Presiden Joko Widodo dengan penuh kebanggaan. Penuh kebanggaan. Ya, Karena lihat apa? aja di akun media sosial Ibu itu pada waktu banyak itu, enggak terkait dengan Pak Jokowi yang dibahas-bahas. Saya bangga sekali. Soalnya saya lihat karena riwayat Ibu itu beliau semuanya adalah itu mayoritas mengatakan alumnus Universitas dan Gajah membahas-bahas Mada. Pak Jokowi gitu loh. Saya Soalnya bangga tendensiusnya sekali. baik, gitu Tetapi loh. kebanggaan saya Artinya kemudian apa? runtuh. Kebanggaan saya Ibu, kemudian duduk runtuh. aja, Ibu. Kita bisa ini. Ketika Kita mau pidato beliau atau apa di sini? memenjarakan Bambang Tri tahun enggak, silakan duduk. 2016. Kembali saat lagi tetap bersama kami di Layar Suara.
Kembali di Rakyat Bersuara, sesi terakhir saya akan berikan kesempatan closing statement menutup pada Ibu Kurnia. Silakan Ibu Kurnia. Terima kasih Bang Aiman Wicaksono. Bang Aiman, saya ingin membuka closing statement ini dengan mengatakan supaya bangsa Indonesia tahu ya, bahwa dalam pertemuan saya dengan Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia di Solo itu, beliau selalu menyampaikan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya, saya kira itu ada dalil yang tidak bisa kita bantah dan itu benar. Benar untuk mungkin hukum perdata. Dumas yang kami layangkan itu condong kepada hukum pidana. Maka sebenarnya pendekatan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan itu tidak tepat. Ada sebuah dalil ya yang bernama negativa non sunt probanda, di mana pembuktiannya itu adalah pembuktian negatif, yang artinya beban pembuktian itu dibebankan kepada mereka yang kami tanyakan tersebut. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Beliau menunjukkan sertifikat atau ijazah yang asli tersebut, lalu kami menunjukkan tanda-tanda ketidakaslian tersebut, dan beliau menunjukkan bahwa itu adalah asli. Hanya itu saja dan sesimpel itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kami ingin menekankan sebagai berikut mengenai penilaian atas asli atau palsu ijazah Jokowi. Walaupun kami tahu ini berat, ini tetap harus dibawa ke pengadilan dengan membuka kembali penyelidikan oleh tim penyidik pada subdit Ditripidum yang netral. Jadi sebentar, Ibu justru mendukung bahwa ini prosesnya terus berjalan sampai ke pengadilan. Apa boleh buat? Jika ternyata gelar perkara gelar perkara khusus itu tidak dilakukan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan aturan. Ya, kami bukan orang yang takut menuju pengadilan dengan catatan bahwa kami layak untuk ke sana. Bahkan kami ini sebenarnya dilaporkan pun tidak layak. Saya sedang melaksanakan tugas saya. Apakah saya katakan tadi ingin bersama-sama melanggar hukum, sedangkan undang-undang itu ada di atas daripada Polri itu sendiri, ya. Yang kedua, saya lanjutkan terkait pengaduan fitnah di Polda. Kami mengharapkan agar penyidik Kamnek segera menyita ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM dan bukti-bukti surat lainnya yang saat ini diambil kembali oleh Saudara Joko Widodo sebelum pengumuman tentang hasil asli palsu daripada ijazah tersebut atau otentik atau tidak otentiknya itu. Kemudian yang ketiga, kami ingin menyimpulkan bahwa penyelidik Bareskrim Polri belum cukup untuk memastikan ijazah Jokowi asli, apalagi penyelidik Bareskrim tidak transparan. Dan kemudian segera membuka kembali penyelidikan LPTPUA dan dilakukan gelar perkara khusus. Saya ingin menambahkan satu hal, selama saya mengikuti klarifikasi, walaupun klarifikasi ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana ya, saya lakukan. Mengapa? Karena saya paham yang saya hadapi ini adalah suatu institusi yang sangat berkuasa di Indonesia. Ya, saya mengatakan ini dengan hati yang sangat perih. Bagaimana kami sesama integrated criminal justice system satunya bisa membawahi kami dalam hal ini. Saya jawab semua. Sampai 2 kali pertemuan, hampir 11 jam, ya. Karena saya tidak ingin ruang-ruang kosong itu diisi oleh suatu keterangan yang mungkin saja negatif tentang saya, begitu. Bung Aiman, kami menggantungkan harapan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu patut disimak apa yang disampaikan oleh Bapak Dino Patijalal yang memberikan 3 saran kepada Polri. Satu di antaranya, Polri harus paham posisi dia di dalam sejarah Republik Indonesia ini. Ya, selain dia sebagai polisi yang paling kuat di Asia Tenggara, dia pun terkuat di antara seluruh elemen-elemen bangsa lainnya. Baik itu TNI, baik itu BI, diplomat, bahkan juga DPR, KPK, dan semuanya dia terkuat. Mengapa? Karena mereka sebagai nexus atau titik daripada lintas semua arus besar yang ada di Republik ini. Yang kedua, hendaknya Polri itu menjadi semacam solusi bagi bangsa ini. Jadi jangan menjadi penambah masalah atau tidak netral di dalam proses daripada hukum. Dan yang ketiga, semoga kami berharap bahwa Polri menjadi nation builder yang membangun bangsa ini. Tidak setia hanya kepada satu orang yang mungkin saja kekuasaannya bisa hapus dan hilang kapanpun juga. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Nanti Pak. Silakan. Ya. Ya, dari pernyataan tadi saya kira apa yang terjadi saat ini tentu mau menanggapi dulu mungkin apa yang disampaikan. Oh ya. Menanggapi Ibu siapa? Kurnia. Ya. Ya, saya kira karena ini adalah masalah hukum, tentu kita serahkan kepada hukum, ya. Hormati masalah hukum. Kemudian jika memang ada yang tidak sesuai dengan mungkin di dalam pandangannya atau pendapatnya, ya lakukan upaya hukum. Dan sekarang kan sudah melakukan laporan ke Biro Wasidik Polri, ya. Dan itu akan ditindaklanjuti, ya. Kemudian
Yang kita harapkan adalah sebetulnya sebagai masyarakat boleh menyampaikan pendapat sama siapapun boleh. Menyampaikan pandangan boleh. Karena itu memang dilindungi oleh demokrasi ya dia. Namun demikian jangan sampai pandangan itu atau pendapat itu menyinggung atau menyebarkan fitnah kepada orang lain. Saya kira bukan hanya kepada Pak Jokowi, saya sendiri pun juga kalau dipitnah pasti akan sakit hati. Dan saya kira ini akan menjadi pengalaman untuk kita semua untuk berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai menyakiti orang lain. Saya kira demikian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Aiman, saya minta waktu untuk menyampaikan sebuah hadis yang relevan sekali dengan hiruk pikuk bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiquna fihal kadhib wa yukadzibuna fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin fayantiku fiha ruwaibidho. Qila fama ruwaibidho qala ar-rajulu tafi fi amril amma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kala akan datang tahun-tahun penuh kebohongan, tahun-tahun penuh tipu daya, tahun-tahun penuh dengan fitnah. Yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong, yang khianat diberi amanah, yang amanah dianggap khianat. Lalu ketika itu akan ada ruwaibidhoh natik berbicara. Kemudian para sahabat bertanya, karena istilah ruwaibidhoh itu belum dikenal para sahabat kita itu. Apa itu ruwaibidhoh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, at-tafihu ar-rijalu tafi fi amril amma. Orang-orang bodoh yang bicara kepentingan publik, bicara urusan publik, yang dia menipu publik dengan berbagai sarana yang ada. Saya mau bicara tentang soal jangan menyakiti orang lain. Bahkan lebih tinggi derajatnya daripada menyakiti orang lain. Jangan menyakiti rakyat. Kalau hari ini kritik ijazah saudara Joko Widodo dianggap menyakiti saudara Joko Widodo, baik kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP. Jangan diseludupkan pasal 35 Undang-Undang ITE, jangan diseludupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan. Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Tadi pendekatan subjektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekeseluruhan bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo. Manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan, melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana. Subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena
dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trimulyono dan Gus Dur sudah dipenjara. Tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai. Bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Aiman. Dari tadi kesempatan saya selalu dipotong-potong. Udah banyak tadi. Ya. Dokter Tifa yang sedikit sebenarnya. Nah, makanya di akhir ini ya jangan dipotong. Ya, di akhir ini jangan dipotong. Ya, silakan. Jadi yang pertama, yang bisa melakukan gelar perkara itu hanya penyidik. Jadi rakyat tidak bisa melakukan gelar perkara. Karena itu hukum yang berlaku di negara kita. Ketika rakyat melakukan gelar perkara, maka itu melanggar hukum. Jadi kalau melanggar hukum harus siap dengan konsekuensi hukum. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Undang-Undang Pendidikan Nasional, kewenangan tertinggi dalam menerbitkan ijazah pendidikan itu adalah perguruan tinggi itu. Ketika perguruan tinggi itu mengatakan ijazahnya sah, maka sahlah dia secara hukum. Jadi kalau ada rakyat yang mempersoalkan terus dan nyinyir soal itu, maka itu nanti jatuhnya ke pencemaran nama baik. Siap-siap saja proses hukumnya berjalan soal pencemaran nama baik, undang-undang ITE, ya siap. Karena undang-undang peraturan negara kita mengatur begitu. Jadi jangan nyinyir, jangan kemudian meratap-ratap begitu loh. Karena ada aturannya. Undang-Undang Pendidikan Nasional menjamin begitu. Jadi kalau tidak puas dengan itu, UGM-nya yang digugat. Ini saya juga harus adil juga. Bukan Pak Jokowinya yang digugat. Bentar Mas. Saya mau nanya tadi berkaitan dengan itu. Tadi kan Dokter Tifa bilang kalau seandainya tunjukkan saja selesai, jangan sampai nggak ditunjukkan lalu menjarakan kami-kami ini. Mereka sebutkan seperti itu. Bagaimana dengan pertanyaan terkait itu? Dengan menunjukkan ijazah, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewenangan seseorang, ya. Kewenangan seseorang kapan dia mau menunjukkan datanya atau tidak. Ada waktunya. Gitu loh. Jadi tidak boleh didorong-dorong, didesak-desak. Memangnya ini negara yang tidak mengerti hukum. Gitu loh. Jadi sabar saja. Sabar saja, ada waktunya kapan dokumen-dokumen itu bisa ditunjukkan. Gitu. Karena ada perlindungan, ada undang-undangnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, gitu. Jadi nggak bisa rakyat dorong. Jadi harus mengerti hukum juga kita ini. Itu yang ketiga. Terakhir penutup. Penutup adalah jangan ketika kita mengatakan ayo taat hukum, tapi diam-diam melanggar hukum. Itu juga nggak benar. Kalau memang semua taat hukum, serahkan ke penyidik. Jangan kemudian buka panggung publik yang mempersoalkan penyidik. Itu namanya nggak taat hukum juga. Gitu loh. Jadi kalau memang kita taat hukum, ayo kita taat hukum. Serahkan prosedurnya di hukum. Berjuanglah di hukum. Tunjukkan bukti-buktinya di hukum, di ranah hukum. Itu. Jangan membuka forum-forum yang trial by media, trial by publik. Itu juga melanggar hukum. Oke, baik. Itu. Baik, terima kasih. cukup. Oke, Dokter Tifa, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan
Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Seandainya oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat 280 juta rakyat, lalu saya Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum. Saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Pitra. Baik, terima kasih Bung Aiman. Yang pertama, semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tifa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan terhadap perkara ini, saya sudah sampaikan ada yang namanya adagium asas actori incambit onus probandi dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum perdata itu asas actori incambit probatio, yang artinya siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Nah, di dalam konteks ini kan teman-teman ini yang menuntut. Terus setelah dituntut balik meminta untuk diperlihatkan ijazahnya gitu. Ini kan sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Mereka menuduh ijazah seseorang itu palsu, tapi mereka sendiri tidak memperoleh ijazahnya yang asli. Jadi saya kira itu harus dipikirkan lagi ya, khususnya kepada teman-teman ini. Apabila kita telah melakukan tuduhan terhadap seseorang, tentu kita sudah memiliki suatu bukti. Contohnya, kita menuduh seseorang melakukan pencurian, tentu kita sudah memiliki bukti dia melakukan pencurian. Jadi terhadap kasus ini, Bung Aiman, saya ingin menyanyikan lagu Batak yang berjudul Saya Anju Maau. Apa artinya tuh? Nyanyinya seperti ini. Molo adong nasalah manang nahurang pambahenatki Saya Anju Maau, saya Anju Maau Bapak Jokowi. Nah, artinya apa? Jika ada yang salah di dalam diriku, maafkanlah daku. Itu lebih elegan gitu loh. Artinya laporan pengaduan ini, Bung Aiman, telah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri yang membuktikan bahwasanya tuduhan ijazah palsu tersebut telah terpatahkan. Sehingga berbalik, perbuatan pidana yang menuduhkan ijazah palsu ini adalah perbuatan pidana yang paling sempurna terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baiknya. Saya kira seorang Joko Widodo, mantan presiden yang kita banggakan dan kita cintai seluruh rakyat Indonesia ini, ya, tidak akan melakukan suatu respon apabila dirinya tidak merasa diinjak-injak sehina-hinanya. Ya kan? Dia dilaporin kemarin, sudahlah ada api sampai datang loh beliau ke Bareskrim Mabes Polri. Padahal beliau ini punya sejarah di Republik ini sebagai mantan presiden sudah 2 periode. Seorang mantan presiden datang ke Bareskrim Mabes Polri, saya kira itu adalah hal yang luar biasa. Beliau menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang taat hukum sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi dalam kasus ini
ada sebuah adagium yang mengatakan nullum crimen nulla puna sine lege, yang artinya hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan suatu dugaan kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang. Menelisik adagium tersebut, kita menuduhkan perbuatan ijazah palsu adalah kejahatan, tapi kita sendiri tidak bisa membuktikan yang palsu itu di mana gitu loh. Perbuatan pidana itu di mana gitu. Sehingga konsekuensi logis daripada perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Pak Jokowi membawa laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Saya kira ini bagus buat Mas Roy, Dr. Tifa dan kawan-kawan untuk membuktikan ini loh Pak polisi ijazah palsunya gitu. Tinggal dikasih aja penyidik. Nanti penyidik akan melakukan penyitaan baik itu ijazahnya Pak Jokowi ya, baik itu bukti yang diajukan oleh teman-teman terlapor, sehingga ini terang benderang. Nah, konteks tadi terkait dengan gelar perkara terbuka itu tidak ada diatur di dalam KUHP maupun Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Adanya itu hanya gelar perkara biasa dan khusus. Nah, kekhususan itu tadilah teman-teman meminta kepada Karwasidik untuk dilakukan gelar perkara khusus agar diundang nih para Kalau pihak. ada penyimpangan, Dan itu hanya baru terbuka melakukan. untuk terbatas gitu loh. Nah, maka dari itu saya minta sudahlah akhiri pertikaian ini. Kalau memang ada kesalahan, minta maaf saja. Itu hal yang baik. Dan siapa yang minta maaf? karena Tuhan saja memaafkan hambanya gitu loh. Jadi kalau memang sumpah ada permintaan maaf, saya kira Pak Jokowi pasti sebagai negarawan akan memaafkan. Maksudnya Mas Roy, Dr. Tifa kalau minta maaf Pak Jokowi akan memaafkan gitu. Oh iya tentu dong. Terima kasih Mas Aiman. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sini itu adalah kata kejujuran dan kenegarawanan. Bumi makin goncang-ganjing karena ada seseorang yang tidak jujur di dalam menjalankan haknya. Dia selalu menuntut haknya, tapi dia tidak pernah menunjukkan kewajibannya. Dan seseorang itu digambarkan dengan tadi, hanya orang itu dan para pembelanya yang tidak jujur. Sudah jelas-jelas Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan dia absen karena kulitnya menjadi hitam-hitam karena sakit kulit. Tapi kita dengar hoax beberapa menit yang lalu, katanya sehat-sehat saja kata pendukungnya tadi. Ya, itu sudah jelas hoax, sudah jelas bohong, ditampilkan di depan iNews dengan sangat terbuka. Apalagi tadi, para ahli hukum yang kita hormati harusnya mengerti bahwa undang-undang itu, Mas Aiman dan seluruh masyarakat, dibuat untuk ketertiban masyarakat, bukan untuk mempidanakan rakyat. Saya termasuk, sekali lagi maaf saya ulangi, saya termasuk tim penyusun dari Undang-Undang ITE nomor 11 2008, direvisi jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi terakhir menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Itu tujuannya adalah untuk agar Indonesia bisa masuk dalam kancah e-commerce global. Kalau tidak, kita akan terpinggirkan. Maka itu nama dulunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada pasal 32 dan pasal 35. Tujuannya adalah orang tidak mengirimkan bukti elektronik kemudian direkayasa. Tapi pasal itu Mas Aiman, yang pidananya 8 tahun dan 12 tahun, itu dipaksakan kepada Dr. Tifa, dipaksakan kepada Bu Kurnia, dipaksakan kepada saya, dipaksakan kepada Dr. Resmond. Padahal tidak ada bukti elektroniknya, nggak ada yang mau dikarak-karak. Tapi kalau itu dimasukkan, diselundupkan Mas Aiman, itu tiba-tiba ada penyidik yang nanti bisa kemudian langsung mempidanakan. Itu jahat sekali. Nah, maka sekali lagi, kita tirulah saja kebesaran hati, kejujuran dari sosok Bathara Guru ini. Yang dulu Bathara Guru 8 tahun yang lalu itu masih hehehe karena dia dianggap pembimbing skripsi. Tapi terakhir bingung direvisi, bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Terakhir setelah dilihat, dia ternyata adalah masih asdos, asisten dosen. Jadi nggak bisa bimbing skripsi. Mas Aiman dan seluruh rakyat Indonesia, terima kasih Pak Bathara Kasmujo, ya. Anda telah menunjukkan kejujuran. Tunjukkanlah kejujuran kepada mahasiswamu itu, yang katanya itu mahasiswamu. Ya ini, jangan bohong Le.
Hidupmu nggak akan lama lagi karena setiap orang di Indonesia itu pasti akan ada riwayat umurnya. Tapi makanya sekali lagi, moga-moga pelajaran penting ini menjadi milik kita bersama, Mas Aiman. Orang Indonesia harus mempertahankan kejujurannya, bukan keserakahannya dan keegoian. Bumi goncang yang langit kelap-kelap tancap kayon. Baik, terima kasih pada para narasumber. Kita ketemu pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Sampai berjumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.